Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sambung materi kemarin pagi, poin kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, Haqquz Zauji 'alal mar'ah, hak seorang suami terhadap istri atau kewajiban istri kepada suami. Beliau pertama mengutip surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang mengambil kebijakan terhadap wanita, bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena anugerah yang Allah berikan kepada laki-laki atas sebahagian yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka memberikan infak, memberikan nafkah dari harta mereka. Faddala ba'dhum 'ala ba'd, ada dua penafsiran, kelebihan agama dan akal, seperti yang pernah kita bahas. Yang ketiga adalah bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga memberikan infak dan nafkah kepada keluarga, maka mereka dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi kadangkala ketika apabila seorang wanita lebih kaya dari suaminya, ketika seorang wanita gaji lebih besar pada suaminya, atau bahkan ketika yang menjadi kepala keluarga, yang menjadi tulang punggung keluarga adalah wanita, maka di saat itulah laki-laki tidak berfungsi mengatur rumah tangga. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ya, ma anfaqu wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab sesuatu yang mereka infak dari harta mereka. Maka tabiat yang Allah berikan kepada wanita adalah ibu rumah tangga. Artinya bukan wanita karir, bukan wanita pengusaha. Apabila wanita menjadi pengusaha, wanita menjadi wanita karir, pemasukan lebih besar pada suaminya, maka suami tidak akan bisa ditaati. Maka disinilah sebabnya kehancuran rumah tangga, kalau sekiranya istri juga berfikir bagaimana mendapatkan uang. Tapi ketika istri menjalankan tugas seperti yang diinginkan oleh syariat, yaitu tarbiyah, mendidik anak, bagaimana seorang anak itu menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang taat, anak yang patuh. Seorang suami bekerja di luar, suami mencari nafkah, maka terjadilah rumah tangga yang harmonis. Itu janji Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Laki-laki memimpin rumah tangga karena kelebihan akal mereka, karena kelebihan agama mereka, karena mereka memberi nafkah di tengah-tengah keluarga. Tapi apabila yang menikah itu adalah pembisnis laki-laki, pembisnis perempuan, maka yang dibicarakan di rumah tangga adalah bagaimana usahanya maksimal,
penghasilan lebih banyak, kemudian lebih besar apa yang didapatkan, bertambah kedainya dan sebagainya, maka fungsi pendidik di rumah tangga itu tidak ada lagi. Akhirnya kecolongan, mendapatkan anak yang tidak lagi taat kepada kedua orang tua. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, anak dididik itu dari usia 10 tahun ke bawah itu di bawah tangan seorang ibu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, muru sibyanakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Suruh anakmu salat apabila usianya 7 tahun. Wadribu 'alaiha, pukul dia kalau usia 10 tahun. Nah, usia 10 tahun itu usia baru ikut campur ayah di situ. Karena ibu kadang-kadang enggak tegan memukul, maka ikut campur tangan ayah setelah usia 10 tahun. Tapi di bawah 10 tahun itu adalah didikan kasih sayang, hanya menyuruh, hanya merayu, tidak ada pukulan dan sebagainya daripada seorang ibu. Tapi apabila kedua-duanya menggunakan fungsi yang sama, suami berfungsi sebagai fungsi suami, istri juga berfungsi sebagai fungsi suami, kedua-duanya memikirkan rumah tangga, sementara satu sisi daripada kehidupan keluarga tidak ada memikirkan. Anak, cara makannya berjalan, dibiarin saja dengan tangan kiri biasa saja. Makan sambil ngobrol biasa saja, makan sambil main handphone juga biasa saja, makan sambil menonton, enggak ada yang menegur. Akhirnya anak ini hidup dengan sekehendak hatinya. Nah, ketika dia sudah dewasa, tidak punya akhlak dan tingkah laku, baru orang tua membetulkan saat itu sudah terlambat. Sudah terlambat untuk dibetulkan. Ibarat kayu itu bengkoknya sudah tua. Kalau mau meluruskan kayu yang bengkok, luruskan sejak kecil. Tapi apabila kayunya sudah besar lalu bengkok, nggak akan bisa diluruskan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Lalu siapa wanita soleha? Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleh itu adalah wanita yang taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik taat menunaikan hak kepada Allah, menunaikan hak kepada Rasul, menunaikan hak kepada suami, kemudian hafizah lil ghaib, bisa menjaga diri, bisa menjaga harta suami ketika suami tidak ada di tempat, dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sabdakan, ad-dunya mata', dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita solehah. Apabila di dalam rumah lengkap dengan perabotannya, serba mahal, serba canggih, serba mewah, tapi apabila di rumah itu tidak ada wanita solehah, wanita yang tidak tahu tanggung jawabnya kepada suami, suami tidak ada mendapatkan penghargaan sama sekali, maka rumah tangga itu seperti neraka. Bertengkar setiap hari, kemudian tidak ada kedamaian, kemudian anaknya menonton, melihat, oh begini cara hidup berumah tangga, berkelahi tiap hari antara ibu dan bapak. Besok mereka berumah tangga, mereka mewariskan sifat yang sama. Akhirnya terjadi juga kehancuran di rumah tangga anaknya. Kalau ibunya enggak sempat cerai, tapi kalau tiba di zaman anaknya terjadi perceraian. Tapi apabila dalam rumah tangga hanya sederhana-sederhana saja, tidak serba mewah, biasa-biasa saja, tapi apabila di sana ada wanita soleha, walaupun dihidangkan hanya kopi kurang gulanya sedikit, teh kurang gulanya sedikit, lauk pauk kelebihan garamnya, tapi apabila ada wanita soleha dalam rumah tersebut, Nabi memberikan perkataan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Lihat pada hari ini dari artis-artis, coba lihat apa yang kurang dalam kehidupan mereka. Mobil hampir setiap kepala di rumah itu punya mobilnya. Anak punya mobil, abangnya punya mobil, adiknya punya mobil, suami punya mobil, istri banyak mobilnya. Tapi kenapa tidak ada rumah tangga yang akurat, yang akur, rumah tangga yang damai, mawaddah warahmah? Apa yang salah? Bukan kurang perabot, mewah perabot mereka, bukan kecil rumahnya, besar halaman rumahnya, bukan kurang makannya, bukan kurang keuangannya. Yang kurang di situ adalah agamanya. Yang kurang adalah agamanya. Cerita yang kita riwayatkan beberapa pagi yang lalu, seorang laki-laki yang menikah hanya bermodalkan kain sarung saja. Tidak ada sejarah mencatat laki-laki itu cerai sama istrinya. Karena jaminan Nabi, fazfar bizatidin taribat yadak, pilihlah yang beragama maka kamu akan beruntung. Maka kamu akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, anak menjadi pelipur mata, membuat hati senang, tutur katanya membuat telinga sejuk, melihat tingkah lakunya membuat dadah ini merasa adem, bukan panas dan emosi. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini akan terwujud apabila setiap individu dalam rumah tangga menjalankan sesuai yang ditentukan oleh sunnatullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia keluar pada kodratnya, manusia keluar pada ketentuan yang ditetapkan oleh agama, maka dia seperti ikan yang keluar daripada air. Nah, ikan yang keluar pada air, kodrat ikan dalam air, tapi dia karena tergoda juga melihat jalan raya yang licin, akhirnya dia pergi jalan ke jalan raya. Dia akan menemukan kehancuran. Cacing kodratnya dalam tanah. Kalau dia pengen juga melihat suasana di atas tanah, maka dia akan dimakan oleh ayam. Terancam kehidupannya. Nah, begitu juga suami, istri, anak itu sesuai kodrat masing-masing yang ditetapkan oleh agama. Apabila semuanya berjalan yang kodratnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila dia keluar pada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan syariat, maka dia akan menemukan kehancuran. Bapak Ibu mungkin Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Nabi membahas apa sih tanggung jawab sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, terutama kepada suaminya. Hadis pertama riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atu ila firashi falam ta'ti fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia tidak mau mengikutinya, maka suaminya dalam keadaan marah kepadanya pada malam tersebut, maka wanita itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Itu hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Hadis yang kedua juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu limra'atin la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni wa la ta'zanu fi baitihi illa bi izni. Tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah, kalau suaminya tidak pergi keluar kota, kecuali izin dulu kepada suami. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala katakan, aku kalau punya tanggung jawab puasa Ramadan, aku tidak sempat mengqadanya kecuali disempat-sempatkan di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah batas terakhir mengqada puasa. Kalau tidak kita qada di bulan Sya'ban sudah masuk Ramadan, maka keterlambatan akan didenda 1 hari puasa 1 liter beras. Tapi karena Sayyidah Aisyah melayani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau tidak bisa mengqada kecuali di ujung tahun. Di bulan Sya'ban Sayyidah Aisyah mengqada puasa Ramadannya. Begitu istri Nabi Sayyidah Aisyah menceritakan,
beliau melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 10 Muharram, puasa nisfu Sya'ban, apapun bentuk puasanya, wanita tidak halal melakukannya kecuali izin suami dulu. Bang, saya besok mau puasa Senin, izin atau tidak? Kalau suaminya bilang tidak, maka dia tidak boleh berpuasa. Nah, dia tidak boleh berpuasa, maka puasa hukumnya jadi haram. Kecuali puasa qada. Puasa qada itu tidak ada yang melarang, karena Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberi izin masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Tentunya yang minta izin masuk ini wanita juga. Jadi kalau mau bawa kawan ke rumah, ada orang berkunjung ke rumah, seorang istri harus kasih tahu suami dulu. Besok teman saya mau datang kira-kira 2 jam di sini. Besok teman saya mau datang kira-kira 2 hari menginap di sini. Termasuk secara adabnya, secara tata keramanya mertua. Nanti ibu istri itu sendiri. Nah, besok ibu saya mau datang, ya bahasanya minta izin. Minta izin dalam bahasa hadisnya, tentu bahasa kitanya memberitahukan. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sekiranya seorang istri menerima tamu wanita di rumahnya tanpa izin suami dan suaminya tidak ridho, maka hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Apalagi kalau tamu laki-laki. Maka apabila ada tamu laki-laki, itu dipastikan hanya di depan pintu saja. Apakah itu tukang paket, tukang pos, tukang tabung gas, dan tukang-tukang yang lainnya. Apabila tukang servis misalnya datang pada saat itu suami tidak ada di rumah, maka wanita boleh mempersilakan tukang servis itu masuk kalau wanita itu ada di luar rumah. Nah, tidak boleh tukang servis di rumah, dia juga di rumah, menunjukkan mana yang rusak, kecuali kalau ditemani oleh anak laki-lakinya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu masuk kategori khalwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun suaminya mengizinkan. Jadi ada yang diizinkan oleh suami, Allah tidak izinkan. Ada yang diizinkan oleh Allah, suami tidak izinkan, tidak boleh juga. Kedua-duanya harus sejalan, diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh suaminya. Puasa Senin diizinkan oleh Nabi, tapi suaminya melarang, maka dia nggak boleh puasa. Suami seorang laki-laki servis masuk ke rumah, dia tidak ada orang lain kecuali hanya dia sendirian. Suaminya mengizinkan, tapi Allah tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga hafizat dalam makna tadi, dia harus menjaga auratnya di pandangan laki-laki lain, walaupun di rumah sendiri, walaupun di depan atau di samping suami sendiri. Walaupun di samping suami sendiri, walaupun di rumah sendiri, kalau ada yang bukan mahram datang, seorang wanita harus menjaga auratnya. Seperti firman Allah tadi, fasolihat qanitat hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bahasa perumpamaan saja. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu li hajati falna'tihi wa in kana 'ala tanur. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk hajatnya, maka istri wajib mendatangi walaupun istrinya sedang masak. Ini hanya peribahasa untuk menunjukkan bagaimana pentingnya. Maka kalaupun terjadi dalam alam nyata, maka seorang wanita mesti mematikan atau menghentikan masaknya. Dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku mengizinkan ada manusia boleh menyembah ke manusia,
Kalau agama mengizinkan manusia boleh menyembah bersujud kepada manusia, maka akan saya suruh seorang istri sujud pada suami. Ketika seorang wanita belum menikah, maka hak dia, tanggung jawab dia, kehormatan dia adalah kepada orang tuanya. Tapi ketika wanita sudah memiliki suami, maka hak suami itu di atas segala-galanya. Maka Bapak Ibu, ketika di zaman tabi'in atau di zaman salafun saleh ada seorang suami berpesan kepada istrinya, apapun yang terjadi kamu enggak boleh keluar rumah. Apapun yang terjadi, kamu enggak boleh keluar rumah. Maka suaminya pergi berjihad. Maka pada saat suaminya berjihad, ibu daripada wanita ini, daripada istrinya sakit. Maka ibunya meminta dia untuk datang. Tolong panggilkan anak saya sedang sakit parah. Datanglah utusan daripada ibu ni ke rumah anaknya. Anaknya menjawab dengan perasaan sedih. Bagaimana enggak mau datang sama ibu, melihat ibu? Tapi ada perintah suami saya yang bunyinya begini, jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Kemudian tak lama selepas itu sudah dikatakan kondisi ibunya dah sakaratil maut. Maka orang-orang pun datang ke rumahnya menyampaikan ibumu dalam keadaan sakaratil maut. Pada saat itu dia kata berprinsip berpegang pada perintah suaminya, jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Sehari setelahnya dikatakan ibumu sudah meninggal dunia, sudah dikafanin, mau disolatkan, mau dibawa ke pemakaman, mau melihat muka terakhirnya. Pada saat itu suaminya juga belum pulang. Dia katakan, saya tidak bisa keluar. Nah, karena suami saya perintahnya begitu, jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Akhirnya Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ibunya dimakamkan, ibunya dikuburkan. Dia tidak melihat ibunya. Kemudian beberapa hari suaminya pulang, dicerita kepada suaminya. Suaminya juga menyesal dengan perkataan yang tidak diduga tersebut. Akhirnya dia bermimpi dengan ibunya. Dia katakan, terima kasih, ibumu mendapatkan pengampunan dosa karena ketaatanmu kepada suamimu. Jadi kadang-kala kita melihat, kalau memandang secara perasaan, seperti kita katakan kembali, agama jangan dinilai dengan perasaan. Nah, kalau perasaan itu dikatakan tu anak durhaka, itu suami kurang ajar. Nah, ibunya dah sakarat sampai terkubur, enggak boleh istrinya keluar rumah. Kalau suaminya tahu kalau itu kejadiannya, enggak mungkinlah dilarang keluar rumah, tapi enggak disengaja. Itu sengaja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada umat bagaimana besarnya ketaatan seorang wanita kepada suaminya, ganjaran pahalanya, dosa ibunya diampuni oleh Allah karena dia punya anak yang soleha, yang taat kepada suaminya. Nah, seorang wanita juga tidak boleh cemburu. Kenapa kami begitu diminta untuk mentaati kepada seorang laki-laki? Ibu punya juga tuntutan, yaitu kepada anak laki-lakinya. Jadi suami kepada istri, istri kepada anak laki-laki, anak laki-lakinya kepada istrinya, istrinya kepada anak laki-lakinya. Ada keadilan, jangan bilang enggak ada keadilan. Maka seorang ibu, apabila seorang ibu mengatakan pada anak laki-lakinya, kamu ceraikan istrimu, maka pada saat itu seorang anak wajib menceraikan istrinya. Nah, begitu pula ketaatan anak laki-laki kepada ibu. Jadi jangan dikatakan agama tidak adil, kenapa kami wanita disuruh begitu kepada laki-laki. Nah, ibu juga punya seorang laki-laki, bahkan beberapa laki-laki yang surganya ada di bawah telapak kaki ibu, sedangkan ibu sendiri surganya berada di telapak kaki suaminya, suaminya surganya berada di bawah kaki ibunya, ibunya itu kepada suaminya. Jadi itulah keadilan agama.
Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam sebuah riwayat pada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin wa zawjuha matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana saja wanita yang meninggal dunia ketika itu suaminya ikhlas, suaminya ridha. Ikhlas bukan karena urusan duniawi, tapi ikhlas karena pelayanan istrinya selama ini, maka wanita itu pasti ahli surga. Nah, pasti ahli surga. Apalagi kalau ada sampai laki-laki sejak meninggal istrinya enggak menikah lagi, susah melupakan jasa istri yang pertama. Itu betul-betul ahli surga itu istri. Nah, jaminan pada Nabi SAW, siapa saja wanitanya yang ketika meninggal dunia suaminya ridho atas pelayanannya, maka dia adalah ahli surga. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'zi mar'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain la tu'zi qatalakillah. Apabila seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, apabila seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, maka akan berkatalah istri dari suami itu, yaitu bidadari surga. Apa kata dia? La tu'dhi qatalakillah, jangan kamu sakiti suami saya, semoga kamu binasa. Qatalakillah atau mana dasarnya semoga kamu diperangi oleh Allah, maksudnya semoga kamu binasa. Fa inna ma huwa indaki dakhil yusiku ayyufariqaki ilaina, sesungguhnya suami saya itu hanya mampir saja sama kamu, sebentar lagi dia pulang ke pangkuan kami. Kenapa Nabi meriwayatkan hadis seperti ini? Karena Nabi tahu bagaimana besarnya kecemburuan seorang wanita. Maka Nabi sengaja meriwayatkan hadis yang seperti ini, yang bahasanya adalah kalau seorang istri menyakiti suaminya, maka istri dari suami ini dari bidadari, bidadari di surga yang menjadi calon-calon istri suami ini mendoakan kecelakaan kepada wanita yang menyakiti suaminya. Jangan kamu sakiti suami saya, semoga kamu mampus. Itu hanya mampir saja sebentar bersama kamu 60-70 tahun. Dia mampir sebentar saja, sebentar lagi dia akan pulang ke pangkuan kami. Sehingga Nabi SAW meriwayatkan, karena Nabi tahu bagaimana cemburunya seorang wanita, dibuatlah hadisnya seperti ini, supaya seorang wanita bisa menghargai suami yang ada bersama dia, karena itu bukan hanya suaminya saja, tapi itu juga bidadari-bidadari di surga. Dikatakan dalam sebuah riwayat, bagi seorang laki-laki minimal 70 bidadari di surga. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa, hadis Bukhari dan Muslim. Tidak aku tinggalkan setelah aku perkara yang lebih berbahaya bagi kalian daripada fitnah wanita. Baik bagi yang belum menikah, maka yang paling bahaya itu adalah fitnah wanita. Karena Nabi bersabda, iman itu akan keluar dari mata lebih cepat daripada larinya anak panah meninggalkan busurnya. Begitu juga yang sudah menikah, kadang-kadang ketaatan suami akan hilang apabila wanitanya menuntut yang berlebihan. Kadang-kadang suami mengambil hak orang lain, bisa menipu di pasar, buat curang, itu demi memenuhi tuntutan-tuntutan istri. Nah, apabila seorang wanita soleha, tentu dia akan menginginkan, akan mempertanyakan harta yang dibawa ke rumah, ini dari hasil yang mana, ini halal atau tidak, baik enggak untuk kehidupan akhirat kita. Tentu mereka akan berpikir demikian. Kalau sekiranya itu yang terjadi, maka laki-laki tersebut telah mendapatkan segala-galanya, perhiasan yang terbaik, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita soleha ada di rumah gubuk sekalipun, rumah itu akan merasa indah dan mewah.
ada dengan hidangan yang sangat sederhana sekalipun, hidangan itu akan menjadi enak dan bisa dimakan. Apabila ada di tempat-tempat yang tidak bagus sekalipun, tempat itu akan terlihat indah ketika ada wanita soleha. Karena itu adalah induknya perhiasan, karena itu adalah puncaknya perhiasan dunia. Tapi apabila puncaknya tidak ada, induknya tidak ada, intinya tidak ada, maka seindah apapun dunia ini, maka tidak akan menjadi indah, dia akan menjadi rusak. Sebagaimana Nabi bersabda, al-mar'atu imadul bilad, wanita itu adalah tiang negara. Apabila wanitanya rusak, negara ini akan hancur. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya peran seorang wanita di dalam agama, di dalam Islam, bahkan jadi penentu baik atau jeleknya seorang laki-laki daripada istrinya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu peran wanita sebagai seorang suami, begitu juga peran wanita sebagai seorang ibu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu seorang imam besar yang dikenal pada hari ini, mazhabnya dipakai di seperempat belahan dunia. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapa yang ada di baliknya? Seorang ibu yang tidak mau menikah setelah meninggalnya bapak Imam Syafi'i, yang menghabiskan semua usianya untuk pendidikan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bapak Ibu mendengar bagaimana seorang Imam Syafi'i membalas jasa ibunya? Beliau karang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Um. Al-Um. Kok nama kitabnya Al-Um? Kitab apa itu? Kitab induk kitab? Tidak induk kitab. Itu hanya mazhab Imam Syafi'i saja. Tapi sengaja disusun mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, sang ibu, karena jasa ini adalah jasa pada ibu beliau. Jadi ketika itu ibunya memutuskan untuk tidak menikah lagi, padahal ibunya dilamar oleh paman Imam Syafi'i itu sendiri, tapi ibunya tidak mau. Beliau habiskan masanya untuk mendidik anaknya menjadi seorang imam. Bahkan ketika Imam Syafi'i mau pergi ke India sana, dikatakan di sana mau belajar kedokteran, mau belajar perobatan kepada seorang dokter yang terkenal, seorang tabib yang terkenal. Tapi karena melihat ibunya yang sudah tua tidak mungkin dibawa safar begitu jauh dari Mesir ke India, akhirnya Imam Syafi'i putuskan untuk pergi, tidak berangkat, untuk tidak belajar. Tapi ibunya tidak mau, dia menjadi penghalang anaknya belajar. Apa yang dibuat oleh seorang ibu Imam Syafi'i? Dia pura-pura sakit. Nah, pura-pura sakit dan dibawa ke periksa dokter, ini katanya masih sakit. Periksa ke dokter, ini masih sakit, saya enggak bisa sembuh kecuali ke dokter India situ. Nah, kalau dokter India itu mungkin bisa saya sembuh. Apa maksud beliau? Kamu ke sana pergi belajar, saya ke sana pergi berobat. Jadi jangan dijadikan saya alasan untuk tidak kamu belajar. Begitu juga ketika Imam Syafi'i sudah menikah, kemudian istri beliau tinggal sama ibunya, dan anaknya berdagang, namanya Utsman bin Syafi'i. Imam Syafi'i belajar ke sana, ke Kufah, bagaimana mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah, karena beliau ingin menyatukan antara mazhab alul hadis, mazhab Imam Malik, dengan mazhab Imam Abu Hanifah alul ra'i. Pada saat itu ibu Imam Syafi'i ini dalam keadaan sakit. Datang surat dari Kufah kepada menanyakan keberadaan ibu Imam Syafi'i. Pada saat itu apa yang dibuat oleh ibu Imam Syafi'i? Beliau buat masakan. Kalau dibuat masakan itu adalah masakan kesukaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu tahu itu adalah masakan ibunya, kemudian dia tahu ibunya sehat. Sementara ibunya sakit waktu itu, dipaksakan untuk memasak. Dikatakan sehat nanti berbohong. Tapi bagaimana si imam ini menyadari ibunya sehat? Maka ibunya punya ide, dibuatlah satu masakan yang Imam Syafi'i sangat menyukainya dan tahu itu masakan ibunya. Nah, sampailah masakan itu dia lihat, oh ibu saya sehat-sehat saja, padahal ibunya susah payah membuat makanan itu
dalam kondisi sakit supaya Imam Syafi'i tidak pulang dalam belajar. Jadi ada dua peranan seorang ibu, seorang wanita. Satu adalah sebagai suami, itu adalah surganya, dan nerakanya. Kalau dia taati, dia akan menjadi surga. Kalau dia bantah atau dia sakit, dia akan menjadi neraka. Yang kedua adalah amal jariahnya, yaitu seorang anak yang soleh yang ditinggalkan, yang bisa menjadi penerang bagi umat di akhir zaman. InsyaAllah demikian materi yang pagi hari ini. Semoga lahir daripada generasi kita, keluarga kita, seorang ibu-ibu yang handal, bukan mencari uang suami saja cukup, tapi ibu-ibu handal yang bisa mendidik anak di rumah menjadi hafiz Al-Quran, anak yang tahu akhlak, anak yang tahu adab, bagaimana adab makan, adab tidur, dan adab segala adab. Itu pendidikannya di rumah, jangan harap pendidikan itu ada di sekolah. Demikian insyaAllah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jamaah sekalian, daripada kajian beliau, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang mengerti, mari persilakan. Tuh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Ada wanita yang memiliki akal lebih daripada laki-laki sepertinya. Dia bisa memimpin satu organisasi, bahkan pernah menjadi presiden dan sebagainya. Maka apakah tetap akalnya itu setengah? Kita katakan iya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memberikan penegasan, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan pernah beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Maka dalam hal ini, bagi orang-orang yang mungkin melihat sejarah atau perjalanan masyarakat Indonesia, bisa menilai apa yang terjadi dengan kepemimpinan seorang wanita. Mungkin secara zahir dilihat dia tampil, dia memimpin atau mengambil kebijakan dan keputusan, itu tidak menunjukkan daripada akalnya melebihi laki-laki yang dipimpinnya. Secara zahir memang demikian, tapi hasilnya, hasil dari kebijakannya, hasil daripada keputusannya, itu kata Nabi kebinasaan. Sehingga Islam itu tidak membenarkan sama sekali kalau sekiranya yang memimpin adalah wanita.
Lain halnya dengan kejadian Ratu Balqis. Ratu Balqis kan tuh pemimpinnya wanita. Kenapa sukses? Itu karena berdasarkan musyawarah. Itu pengecualian yang pertama, syariatu man qablana laisa syariatan lana. Syariat umat sebelum kita itu bukan syariat kita. Jadi tidak bisa dijadikan bahan bantahan Ratu Balqis yang bisa berhasil membawa masyarakatnya menjadi yang taat beriman kepada mengikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu jawaban pertama kata ulama, syariat itu adalah syariat yang belumnya, itu bukan jadi syariat kita. Yang kedua, di sana ada sisi musyawarahnya Ratu Balqis dengan para petinggi kerajaan, bukan daripada keputusan sendiri, sehingga karena hasil musyawarah itulah hasil kepemimpinan Ratu Balqis membawa kebahagiaan bagi masyarakatnya, sehingga tidak ceroboh mengambil keputusan, karena akhirnya menjadi beriman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang secara inti daripada hadis Nabi, yang terpilih dari laki-laki itu banyak kata beliau, tapi yang unggul dari wanita itu adalah Sayyidatina Maryam, kemudian Sayyidatina Khadijah, kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Khair. Jadi secara zahirnya bisa kita katakan dia memiliki akal yang lebih, tapi kesimpulan dan keputusan serta kebijakannya tetap tidak bisa menandingi hasil daripada kebijakan seorang laki-laki. Yang kedua tentang Sayyidatina Asiyah radhiyallahu taala anha, Allah juga sudah tegaskan dalam Al-Qur'an perumpamaan. Allah buatkan bagi kalian perumpamaan seorang wanita Fir'aun, dia taat di bawah suami yang tidak taat. Kemudian Allah buat juga perumpamaan dua orang wanita yang tidak taat di bawah suami yang taat, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Nuh, apa punya ya Ustaz? Nabi Nuh, lupa jadi. Nabi Lut. Nah, Nabi Nuh, Nabi Lut itu memiliki dua orang istri yang tidak taat dengan suaminya. Kemudian Sayyidatina Asiyah, seorang wanita yang taat kepada Allah di bawah suami yang tidak taat. Jadi di sana dibuat perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran bahwasanya ketaatan seorang wanita itu tidak bisa dikaitkan dengan ketaatan suaminya. Ya wajar saya nggak taat, suami saya begitu. Tidak, itu tidak bisa jadi alasan. Jadi ketaatan seorang wanita kepada suami itu mutlak. Apakah suaminya orang taat atau tidak? Kata suaminya solatlah, solat, bangun solat, solat subuh, suruh bangun istrinya. Suaminya lanjut tidur lagi. Kata istrinya, kenapa saya suruh saja solat? Kamu kenapa enggak solat? Saya orang istri tetap taat juga. Misalnya, kecuali kalau sekiranya perintah itu bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh. Di siang hari Ramadan dia minta buatin kopi, maka haram hukumnya untuk ditaati. Tapi kalau malam dia minta kopi, walaupun tadinya enggak puasa, maka wajib untuk dibuatkan. Puasa tidak, solat tidak, semuanya enggak ada amal agama yang dibuat sekalipun. Ketaatan seorang istri kepada suami yang seperti itu akan menyebabkan istrinya tetap menjadi orang taat, menjadi solehah dan dinilai agama oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai pahala walaupun suaminya tidak taat. Jadi jangan dikait-kaitkan. Maka Allah buat dalam surah yang lupa saya namanya, itu perumpamaan dua orang wanita di bawah suami yang taat, dua wanita yang tidak taat di bawah suami yang taat, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Seorang wanita taat di bawah suami yang tidak taat. Apa yang ingin disampaikan di situ? Begitu juga dibuat di akhir ayat adalah seorang wanita, yaitu Sayyidatina Maryam, tidak bersuami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin sampaikan kepada kita, ketaatan seorang wanita kepada Allah tidak bergantung kepada suaminya, dia punya suami kah atau tidak. Seperti Sayyidatina Maryam, dia punya suami taatkah atau tidak. Seperti
Istri Fir'aun, dia yang punya suami taat pun kalau dia tidak taat tetap dikutuk oleh Allah seperti istri Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seorang wanita itu satu kewajiban. Taat seorang wanita kepada suami itu satu kewajiban. Di garis bawah, selama perintah tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, itu bernilai pahala apapun perangai suaminya, apapun agama suaminya, itu tidak boleh dikait-kaitkan. Yang ketiga, Masya Allah, lupa, mendidik wanita soleha itu belum ketemu riwayatnya. Yang pernah ketemu riwayat itu adalah doa orang tua itu lebih unggul daripada doa 70 wali. Nah, doa orang tua lebih unggul pada doa 70 wali. Ada orang-orang sekarang sibuk ziarah wali ini, wali itu, minta berkah, doa di situ, sementara dia melalaikan 70 wali yang ada di rumahnya, yaitu doa daripada ibu bapa. Tapi kalau seorang wanita istri soleha, kalau kita didik lebih mujarab pada 70 wali, itu belum ketemu riwayatnya. Mungkin ada, karena hadis itu jutaan banyaknya, tapi saya belum pernah kebaca tentang riwayat tersebut. Khair insyaallah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dijawab oleh semua kami wanita betul-betul yang soleh sama suami, tapi secara positif tidak apa-apa. Iya betul, kita sama suami kata Ustaz tadi tidak masalah dia nggak sholat, nggak puasa, nggak masalah. Tapi kami perempuan ini bagaimana sahabatnya? Selalu dia bikinnya salah, menyakitin hati kami di pondok ini. Selalu dia kata Ustaz tadi nggak apa-apa. Ada yang, tapi kalau ada sakit bagaimana? Masih dapat pahala kami perempuan kan? Soalnya dia sering malah dia menikah lagi dengan tangan masih istri. Bagaimana sakit hati istri masih bisa dimaafkan perempuan yang melawan sama suami. Tambahkan saja ya, tadi sudah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau amalan wajib itu kalau enggak ikhlas pun diterima Allah. Amalan wajib kalau enggak ikhlas pun ada pahalanya, minimal enggak ada dosanya. Solat 5 waktu wajib, enggak ikhlas dia paksakan juga solat, tangan takut daripada neraka, sudah cukup. Puasa Ramadan enggak ikhlas dia. Tapi yang minimal amalan wajib itu kalau enggak ikhlas pun dia tidak sudah melepaskan daripada tanggung jawab. Nah, begitu juga seorang wanita, ketaatan dia kepada suami itu wajib. Apakah ikhlas, enggak ikhlas? Kalau ikhlas lebih banyak pahalanya, kurang ikhlas kurang pahalanya. Enggak ikhlas minimal enggak ada dosanya. Minimal dia sudah menaikkan satu kewajiban. Kemudian kalau dia menikah lagi lalu hati merasa sakit, ya pasti hal itu pasti terjadi. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala pernah katakan ketika Nabi SAW menyembelih kambing, lalu Nabi katakan, tolong kirimkan ke kawan-kawan Khadijah. Nah, tolong kirimkan ke kawan-kawan Khadijah. Apabila ada makanan, tolong kirimkan ke kawan-kawan Khadijah. Jadi Sayyidatina Khadijah itu sudah meninggal dunia. Jadi cara berbuat baik kepada orang tua kita adalah berbuat baik ke kawannya. Cara berbuat baik kepada almarhum istri kita yaitu berbuat baik ke kawannya. Maka Nabi mengirimkan hadiah kepada kaum Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah merasa cemburu, wahai Rasulullah, apakah tidak cukup yang masih gadis ini?
masih ingat yang sudah tua, yang sudah meninggal itu. Akhirnya Nabi marah. Ketika saya membawa agama, kalian menolak, yang menerima adalah Khadijah. Ketika yang lain tidak mau memberikan bantuan, Khadijah menghabiskan segala-galanya, hartanya untuk agama saya. Kemudian semuanya anak-anak saya dari Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, sejak itu saya enggak berani lagi menyinggung-nyinggung soal Sayyidatina Khadijah. Saya sangat cemburu sekali. Tidaklah secemburu kepada seorang wanita. Saya enggak pernah jumpa dengan dia. Enggak pernah jumpa Nabi, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Sayyidah Aisyah belum lahir waktu itu. Enggak pernah berjumpa. Tapi dengan disebut namanya saja Sayyidah Aisyah merasa cemburu. Apalagi kalau sampai sama-sama hidup. Nah, kan Nabi memberikan motivasi. Apa kata Nabi SAW? Apabila seorang wanita merasa cemburu karena dia dimadu dan sebagainya, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Jadi tetap juga ada pahalanya, bahkan ditinggikan pahalanya seperti orang mati syahid. Yang pada intinya, ibu-ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib. Soal suami tidak menunaikan kewajibannya, itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya yang suruh taat, dia tidak menunaikan kewajibannya ke saya? Kenapa saya menunaikan kewajiban saya? Kita menunaikan kewajiban kepada suami, kita dapat pahala dan tanggung jawabnya habis. Suami tidak menunaikan kewajiban, urusannya nanti di akhirat, tuntutnya di akhirat. Nah, kalau bisa kembali ke zaman dulu, maka kembalilah ke konsep Al-Quran dan hadis. Nabi SAW bersabda, pilihlah yang beragama, kamu akan beruntung. Ini bagi laki-laki. Wanita, apabila kata Nabi, kalian kaum wali-wali yang punya anak wanita, dilamar anak gadismu oleh laki-laki, oleh pemuda yang kamu setuju dengan agamanya, kamu puas dengan ketaatannya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, tunggu kebinasaan. Nah, jadi kadang-kala konsep kehidupan rumah tangga itu yang salah dari dulunya. Dulu pernah anak ibu dulu mungkin dilamar oleh orang yang lebih soleh, tapi tidak diterima oleh orang tua karena dia kere, karena dia tidak punya uang. Lalu datang yang punya uang tapi enggak sholat, lalu diterima. Itulah jadinya dapat suami yang menjengkelkan. Tapi kalau konsepnya di dulu sudah benar, yang orang tua terima itu adalah standarnya agama. Kamu mau lamar anak saya, sholat subuh di mana? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Sholat subuh di mana? Oh, di rumah. Enggak boleh. Anak saya untuk orang-orang yang sholat subuh di masjid. Nah, kalau itu rumusnya tentu tidak akan ketemu anak gadis kita dengan laki-laki yang menjengkelkan. Nah, tapi karena kita memilihnya salah, karena dasarnya bukan adalah sholat subuhnya, dasarnya bukan agamanya tapi duitnya, akhirnya anak gadis kita yang susah. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana tanggung jawab pada suami. Ya, masalahnya kita sendiri yang tidak kembali kepada konsep agama. InsyaAllah. Masya Allah, jemaah. Satu kesempatan ini kita berada, maka akan betul baik kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Demikian kita mengatakan Assalamualaikum